warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wal salihin ashabat tabi'in ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan yang kita baca, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 104 hingga 113. InsyaAllah kita akan membaca ayat 104 hingga 113. Para bunda semuanya yang ada di rumah bisa dibuka mushafnya di juz 7 ayat 104 hingga 113. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang kita baca nanti, kita semuanya dijaga oleh Allah, kesehatan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ya Allah,
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Jadi besok itu juga para rasul itu dimintain sama Allah untuk apa yang sudah aku berikan kepada kamu, dikumpulin semua, ditanya satu-satu itu besok. Jadi gak hanya kita sebagai umatnya, para rasul juga dipanggil. Nabi Isa ditanya, apa nikmat yang telah aku berikan kepada kamu? Ya, sebutkan nikmat yang telah aku berikan kepada kamu dan orang tuamu. Ya, saat Nabi Isa bisa ngomong ketika masih bayi. Itu salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa idza 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Yang unik, Nabi Isa itu walaupun beliau nabi yang membawa kitab sendiri yaitu Injil, tapi beliau juga diajarkan kitab Taurat. Makanya di agama Kristen itu mengenal perjanjian lama, perjanjian baru, karena memang itu juga diajarkan oleh Nabi Isa kepada umat Nasrani. Wa in takhluqu minat-tini kahay'atit tayri bi'idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idni وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Ini luar biasa, beliau itu bisa membuat burung dari tanah liat yang itu atas kehendak Allah ditiup kemudian bisa terbang, bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, penyakit yang lain-lain yang secara prinsip itu penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan, bisa menghidupkan orang mati, dan itu adalah mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi orang-orang
kafir, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Musa mengatakan in hada illa sihrum mubin, itu hanya sihir. Makanya kalau kita lihat sekarang di agama Kristen itu kadang ada semacam pengobatan massal itu ya. Itu dulu Nabi Isa memang seperti itu. Jadi Nabi Isa seperti itu dipegang gitu ya. Makanya dikatakan Al-Masih. Al-Masih itu ada yang memberi artinya orang yang banyak memegang, karena dengan pegangan sekali saja langsung penyakit itu sembuh. Wa idza awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Makanya kalau kita tengok ayat ini, hampir semua rasul itu pasti punya pengikut setia. Termasuk Nabi Isa itu Al-Hawariyun, itu pengikut Nabi Isa yang bahkan sebelum sudah iman sama Nabi Musa, mereka tetap butuh pembuktian. Saya bisa ndak kamu nurin hujan gitu. Termasuk banyak hal yang kemudian diminta oleh Al-Hawariyun, kemudian menjadi pengikut-pengikut yang setia. Kemudian kalau kita baca banyak tafsir, kemudian ada Injil ini itu adalah dari pemahaman dari pengikut-pengikut Nabi Isa alaihis salam. Shadaqallahul azim. Sebenarnya mau tak terusin ini, tinggal satu halaman selesai juz itu. Apa tak terusin ya? Biar ceritanya utuh ini. Tinggal satu juz. Ya, kalau saya sudah qallah berarti saya harus baca bismillah lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Saya itu punya kenangan dengan ayat ini, Bu. Benar-benar mungkin ini seumur hidup saya tidak pernah melupakan ayat ini. Ayat 114. Jadi dulu saya masih ingat setoran dengan guru saya, masih Sugeng, Buya Minan. Jadi dulu saya selesai khatam dengan Gus Rozak, kemudian tabarukan ke Kiai Minan, cuma mboten khatam kedisian kula kuliah ning Jakarta. Itu setoran ini ya, biasa kalau di pondok itu setoran itu melakune nganggo dengkul, Bu, teko pojok sampai ngarep. Habis itu tidak memandang wajah guru, sudah nunduk. Lah ketemu ayat ini saya baca itu salah. Makanya sampai saya mungkin bukan trauma ya, itu karena itu benar-benar saya itu duduk setengah jam di situ, tidak dibetulin, tidak disilahkan pergi. Kan prinsipnya kalau tidak ingat, kalau yai diem ya tidak boleh pergi sampai disuruh pergi. Jadi saya itu duduk itu sampai setengah jam tidak bunyi apa-apa. Lah saya baca, saya masih ingat dulu itu, saya baca itu wa ayatam mik. Saya bacanya itu wa ayatam mik tanpa nun. Ternyata wa ayatam mink gitu loh. Jadi bacanya itu kan wa ayatam mink
kan begitu. Lah saya baca itu wa ayatamik gitu, jadi tanpa ada nun, dibentak saya masih dibentak mik mink gitu. Jadi saya masih ingat itu loh, makanya saya kalau ketemu ayat ini nih ingat guru saya pas setoran Quran. Jadi mohon maaf tadi saya menjelaskan salah yang depan. Jadi al-hawariyun itu minta sama Nabi Isa bukan hujan, minta makanan supaya turun dari langit untuk dimakan mereka gitu loh. Anak kula minha wa tatma'inna qulubuna biha. Hati saya ini tenang bahwa jenengan itu rasul. Jadi turunkan makanan. Kalau kita tengok ini berarti benar-benar kayak ilmu turunan, karena ibunya kan begitu. Sayyidah Maryam. Makanan kan dari surga. Nah ini apa kata Nabi Isa? Beliau langsung berdoa sama Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mik. Jadi itu sebagai sebuah ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'addibuhu 'adaban la u'addibuhu ahada فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Ya Allah, ini benar-benar menjawab pandangan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa dan Sayyidah Maryam adalah Tuhan. Maka Nabi Isa ditanya sama Allah, Isa, apakah kamu dulu berkata kepada para manusia bahwa ambillah aku sebagai Tuhan kalian, juga ibu kalian, juga ibumu dan kamu, apakah kamu mengatakan bahwa jadikan aku berdua ini sebagai Tuhan? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakununi an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini kita diajarkan tentang diplomasi. Jadi Nabi Isa ketika ditanya tidak buru-buru langsung berkata tidak gitu. Beliau tidak buru-buru berkata tidak, tetapi beliau langsung dengan berdiplomasi dengan mengutarakan alasan. Ya Allah, apa yang maha suci engkau, ya maha suci engkau, apa yang aku ucapkan itu pasti ya sebuah kebenaran, tidak mungkin saya ngomong bohong begitu, kurang lebih begitu. Tentunya seandainya aku mengatakan pun jenengan sudah tahu. Saya kalau mau ngomong pun jenengan tidak perlu tanya, itu jenengan sudah tahu gitu. Ta'lamu ma fi nafsik wa la a'lamu ma fi nafsik. Jenengan yang tahu tentang apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa-apa. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui, innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi ini diplomasi dalam berbicara. Kadang kita itu kalau ditanya orang itu tidak, memang seolah-olah kayak muter-muter gitu. Tapi alasan diutarakan di depan itu sebagai penguat. Karena Nabi Isa itu menyampaikan bahwa aku itu kalau ngomong pasti jenengan diperso. Jadi tanpa aku menjawab iya pun jenengan sudah tahu bahwa aku tidak ngomong. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ya apa iku jare Nabi Isa, kira-kira Nabi Musa, Nabi Isa. Nah umate panjenengan niki kok ingkar kali panjenengan, ya apa iku ya hambai panjenengan. Nah umpami jenengan sepuro niku nggih memang jenengan sing duwe hak lah, Maha Agung dan Maha Bijaksana. Ini seperti yang dapat kita petik pelajaran. Ya apa kula jenengan nak duwe anak salah iku yo tetep dibela dan nak iso dijalukno sepuro. Sama Rasul itu ketika melihat umatnya yang dilihat adalah dari sudut pandang belas kasih. Jadi karena melakukan kesalahan kemudian njaluk Gusti Allah, jangan hukum Gusti Allah. Makanya Nabi Isa termasuk nabi yang spesial. Beliau bukan tipe nabi yang kemudian untuk menghukum umatnya. Makanya beliau masuk kategori nabi ulul azmi, nabi yang secara kesabaran di atas rata-rata. Makanya kalau jenengan perso Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, itu nabi-nabi yang secara kesabaran itu di atas rata-rata. Di apapun umatnya beliau tidak pernah mendoakan keburukan. Bahkan sampai beliau mengatakan intaghfir lahum fa innahum ibaduk. Karena memang sudah sepantasnya mereka itu hamba panjenengan, sudah sepantasnya untuk dimaafkan. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, surat Al-Maidah sudah tuntas. Ini artinya hidangan ya ada hidangan berkaitan dengan Sayyidah Maryam, juga ada hidangan berkaitan dengan Nabi Isa. Lane ya apa ilmu itu kadang nurun ning anak, nurun ning anak. Alhamdulillah Bunda semuanya yang ada di rumah, kajian kita untuk surat Al-Maidah kita sudah tuntas hingga akhir. Nanti baru dilanjutkan di surah Al-An'am. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada pagi hari ini kita akan, karena lama kita mengupas fikih, lama banget kita mengupas fikih, kemudian kita akhlak sudah beberapa kali, maka pada pagi hari ini kita akan mengupas coba kajian tafsir, tapi sifatnya saya tidak memaknai bahasa Jawa, tidak, langsung saya jelaskan poin-poin yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Coba Bunda semuanya, kita karena mengkaji suratul Fatihah, saya baca per ayat, panjenengan ikuti sampai waladhdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan yang ada di rumah bisa ngikuti. Monggo yang ada di sini juga boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau baca huruf ha, ya haknya yang bersih, ha gitu, ha ya yang bersih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ra itu kalau berharokat fathah itu dibaca tafkhim. Jadi Allah, bukan ar-rah gitu, tapi Allah. Jadi tafkhim itu cirinya lidahnya agak naik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kadang kalau dalam qiraah sab'ah itu ada yang membaca maliki kita, yang kita baca tadi itu bacaannya Imam Hafiz, bacaannya kita, dan termasuk bacaannya Imam Asim, Imam Kisai itu, dan termasuk bacaan para sahabat. Kalau bacaan yang kadang panjenengan mungkin sholat di mana kemudian imam yang membaca bukan maliki yaumiddin, tetapi membacanya maliki yaumiddin, mimnya pendek. Makanya dalam Rasm Utsmani itu penulisan maliki di Quran, jenengan coba dilihat bunda yang ada di rumah, di Quran dilihat itu pasti mimnya tidak ada alifnya. Benar? Coba dilihat. Mimnya tidak ada alifnya. Itu untuk memfasilitasi yang membaca panjang dan pendek. Kalau kemudian mimnya dikasih huruf alif, maka tidak mengcover yang membaca pendek. Maka dalam Rasm Utsmani biasanya harokatnya fathah berdiri, atau dalam metode yang saya pakai yang bu'a itu fathah panjang namanya. Fathah panjang. Maliki yaumiddin. Monggo maca pendek ya. Maliki yaumiddin. Itu bacaan seluruh dari qiraah sab'ah. Jadi yang membaca pendek itu hanya Imam Asim sama Imam Kisai. Yang lain membaca pendek. Jadi yang bacaan kita itu panjang. Maliki yaumiddin. Tapi mayoritas bacanya pendek. Maliki yaumiddin. Jadi engko nak kok maca pendek salah iku. Boten, itu ada yang membaca pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau kita mau wasol, membaca wasol berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau dibaca wasol, pas salat tarawih kepengin cepet, alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya nak dadi imam ojo lah, ya nak salat dhewe gak apa-apa. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Selain yang membaca shad dengan ihdinas sirata, juga ada yang membaca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Lah bacaan dengan shad itu bacaan mayoritas, termasuk bacaannya Imam Asim. Adapun yang membaca sin itu adalah bacaannya Imam Kumbul. Jadi kalau jenengan ada orang baca Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim shad, ihdinas siratal mustaqim sin kecil, itu juga ada yang baca seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo.
Sama ketika kita masuk di ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ada yang membaca dengan bidhammil ha wa iskanil mim. Jadi membacanya bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dia bacanya itu haknya dibaca dhammah, bukan dibaca kasroh. Itu bacaannya dari Imam Hamzah, bacaannya Imam Hamzah. Ini minimal kita tahu ilmu itu biar tidak kaget. Yang kedua Bunda, kita baca sadaqallah dulu. Sadaqallahul azim. Ya, poin-poin yang akan saya terangkan ini akan berurutan. Tadi bacaan. Yang kedua, surat Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Semua ulama sepakat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Cuma para ulama berbeda pendapat. Apakah bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan termasuk bagian dari Fatihah? Dia hanya pembuka di surat-surat seluruh Al-Quran. Mushaf panjenengan kan pasti per surat itu kan ada bismillah, begitu kan? Maka di sini ada 2 pendapat para ulama. Saya terangkan sebentar ya, berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita pahami Fatihah itu ada yang berpendapat bismillah termasuk Fatihah. Ada yang berpendapat bismillah bukan bagian dari Fatihah. Lah terus kok mereka sepakat semua berpendapat Fatihah itu 7 ayat. 7 ayatnya terus kepisah di mana? Lah, maka yang mengatakan bismillah termasuk Fatihah itu ayat yang ke-7, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti bismillah itu ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim ayat yang kedua, ar-rahmanirrahim ayat yang ketiga, maliki yaumiddin ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam, siratal ladzina sampai waladdallin itu ayat ke-7 bagi yang berpendapat bismillah bagian dari Fatihah. Adapun bagi ulama yang berpendapat bismillah bukan bagian dari Fatihah, maka mundur. Ayat 1 alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin ayat ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, nggih. Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Nah, biar paham panjenengan. Jadi kalau ada orang baca Fatihah dia berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak ada masalah. Dia juga berhenti di ayat yang ke-6. Kalau menurut yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Fatihah. Maka kenapa kok pagi ini nih saya ingin mengupas Fatihah? Karena ini surat yang penting. Orang kalau tidak baca sholatnya tidak sah. Biar jenengan tahu ini Fatihah lengkap full, maksudnya kandungan-kandungan di dalam Fatihah itu apa saja. Maka kita pahami Al-Fatihah memiliki 7 surat. Memiliki berapa? 7 surat. Bismillah ada yang berpendapat bagian dari Fatihah, yang berpendapat bagian dari Fatihah maka ayat 7-nya adalah siratal ladzina, yang berpendapat bismillah bukan bagian dari Fatihah, ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai sini Bunda semuanya bisa dipahami ya. Jadi yang ada di rumah ini kita harus paham, masa surat yang kita baca minimal 17 kali kita mengulangnya, itu mestinya kita harus paham apa-apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Nah, sekarang Bunda, sebelum saya menyampaikan detail tentang surat Al-Fatihah, saya tidak tahu ini nanti apakah satu seri saja pada pagi hari ini ataukah bisa-bisa 2 seri. Tapi coba saya sampaikan seringkas-ringkasnya. Yang pertama Bunda, kita mengawali dulu, ini muqaddimah. Tadi muqaddimah bacaan, ini muqaddimah awalan.
atau awalan sebelum kita membahas surat Al-Fatihah. Jadi begini Bunda, Fatihah itu kan bagian dari Al-Quran. Oke. Sekarang kita pahami dulu apa itu Al-Quran. Definisi yang harus kita pahami apa itu Al-Quran. Kitab yang saya pegang ini adalah Tafsir Jalalain. Di dalamnya ada Al-Quran. Mushaf yang jenengan pegang semuanya yang ada di rumah itu namanya Al-Quran. Nah, pertanyaannya, ma huwal Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz. Kalam Allah, firman Allah yang mengandung mukjizat. Sekali lagi, bukan perkataannya Kanjeng Nabi. Kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang mengandung mukjizat. Poin pertama. Jadi kalau kita mau definisi Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz, al-munazzal ala nabi Muhammadin. Quran itu selain kalamullah, dia adalah firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil lafdil arabiyyi, dengan lafal Arab. Maka yang kita pahami, jenengan jangan biasakan baca Yasin, baca Al-Quran nganggo tulisan sing Yasin YAASIN. Ya, karena itu sudah kemukjizatan Al-Quran tidak ada karena memang satu paket Al-Quran itu bil lafdil arabiyyi, dengan lafal Arab. Jadi tidak bisa dengan tulis getrik gitu. Makanya nanti para ulama ada yang berpendapat boleh tidak orang membaca Al-Quran dengan baca Latin. Di situ sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau terus menerus tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka belajar ya tidak ada masalah. Tapi nak keterusan alif lam LAAM itulah ya masalah. Jadi jangan sampai kita kemudian harus belajar karena Quran itu adalah al-arabi bil lafzil arabi. Kemudian Al-Quran itu adalah al-maktubu bil masahif, yang ditulis di lampiran-lampiran. Makanya Bunda, ini jangan lihat sini. Jadi makanya ketika kita ngomong ini maka namanya mushaf. Ketika kita ngomong kertas ini namanya mushaf. Lah, satu lembar ini namanya suhuf. Ketika dijadikan satu namanya mushaf. Jadi lampiran-lampiran yang dijadikan satu kemudian namanya mushaf Al-Quran. Jadi kalau ini apa namanya? Namanya mushaf. Mushaf Al-Quran, bukan Al-Quran. Al-Quran itu ya yang diucapkan itu. Ini namanya mushaf. Mushafin di, sama orang kan ambil simpelnya, Quranin di Qur'ane gitu. Namanya mushaf yang harus kita paham. Al-muta'abbad bi tilawati, yang bernilai ibadah ketika dibaca. Al-Quran itu tidak sama dengan kita baca buku, walaupun bukunya isinya positif-positif. Kalau Al-Quran, faham tidak faham itu bernilai ibadah. Sekali lagi Bunda, faham tidak faham bernilai ibadah, lancar tidak lancar bernilai ibadah. Makanya saya kadang berdoa, ya Allah muga-muga iso istiqomah ngatamno Al-Quran seminggu sepisan, karena bernilai ibadah. Semoga panjenengan juga minim bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Ya apa umpamane sak minggu sepisan? Berat enggak? 1 hari 5 juz. 1 hari 5 juz. Itu kebiasaannya sahabat Anas bin Malik, Bunda. Sahabat Anas bin Malik itu seminggu hatam sekali beliau. Banyak para sahabat yang menjalankan 1 minggu hatam, termasuk Rasulullah. Rasulullah bukan 3 hari sekali, tapi 1 minggu hatam. Al-manqul bit tawatur, yang perpindahannya itu, Al-Quran itu perpindahannya itu mutawatir, sambung. Maksudnya begini, Al-Quran itu tidak bisa jumping, Bunda. Jadi
Kanjeng Nabi punya murid, ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar punya murid siapa, Sayyidina Abu Bakar punya murid siapa, sampai kemudian hingga akhir zaman sekarang, semua orang yang belajar Al-Quran itu harus punya sanad. Kayak saya sendiri, guru saya Kiai Abdul Razak, kemudian gurunya Kiai Abdul Salam, gurunya lagi mungkin sanad yang sahabatnya ke Mbak Arwani Kudus, begitu terus Mbak Arwani ke Mbak Munawir Krapyak, Mbak Munawir ke Krapyak ambil dari, terus itu sambung. Makanya mohon maaf panjenengan, kalau bunda semuanya yang ada di rumah, kalau jenengan belum pernah khatam Al-Quran 30 juz ke salah satu guru, maka segera lakukan itu. Jadi ojo sampai kalau jenengan tidak pernah khatam 30 juz ning guru, namanya berarti jenengan tidak punya sanad bacaan. Karena Al-Quran itu al-mutawatir, ya, yang dia harus bersambung. Contoh, ada orang ngaji cuma sampai juz 5, habis itu putus, maka sanadnya tidak bisa dikatakan sambung. Jadi sanad sambung itu panjenengan ngaji ke seorang ustadzah sampai khatam juz 1 sampai juz 30. Nanti jenengan ngajar ke murid panjenengan, ke yugo jenengan, ke putri panjenengan, maka putri panjenengan kalau khatam dengan panjenengan, maka jenengan berarti putri panjenengan punya sanad ke jenengan, yaitu Quran binadhar, atau bukan menghafal tapi dengan membaca. Ayo, kira-kira gitu enggak? Kudu. Ya, jadi harus pernah khatam lah sama seorang guru. Hati-hati ya. Nah, jadi umpamane kok macane ono sing salah, ya salahe dhewe, ora di gurukno. Oke. Saya lanjutkan ya. Apa Bunda? Guru ngaji. Enggak, kalau sudah pernah khatam dengan guru ngaji 30 juz ya enggak apa-apa. Sudah pernah? Sudah pernah. Ya sudah, kalau sudah pernah ya enggak apa-apa. Yang belum maksud saya. Yang belum. Gimana Bunda? Memang gimana? Sudah. Kalau pernah ngaji Iqra atau ngaji turutan Qaidah Baghdadiyah itu hatam, kemudian Quran ke guru ngaji yang ngaji itu sampai hatam 30 juz ya sudah. Cuma pertanyaannya begini, guru panjenengan kira-kira itu pernah hatam enggak 30 juz ke gurunya? Itu masalahnya. Makanya guru Quran itu tidak boleh enggak boleh sembarangan. Jadi guru Quran itu mencari guru yang bersanad. Guru nih jenengan Quran itu benar-benar guru atau sekedar memang bisa membaca Al-Quran. Itu yang harus dipahami. Kan kalau di desa, di kampung-kampung, walaupun tidak pernah khatam sama salah satu guru, tetapi karena memang adanya beliau, maka beliau yang ngajar, itu kan ya dikatakan tetap tidak bersanad. Namanya tetap tidak bersanad. Bersanad itu ya nyambung, ya ibaratnya kuliah itu ya semester 1 sampai skripsi wisuda itu sudah. Al-mabdu bi suratil Fatihah. Al-Quran itu selain kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dalam bentuk Arab, ditulis dalam mushaf, yang dianggap beribadah ketika membacanya, yang dipindah dengan mutawatir bersambung sanadnya, yang diawali dengan suratul Fatihah, al-mahtum bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan ini adalah tauqifi. Tauqifi itu adalah sudah ketentuan dari Allah, urutannya memang dari Fatihah hingga akhir adalah surat An-Nas. Itu Al-Quran. Oke. Pertanyaan yang kedua, kalau kita sudah tahu definisi tentang Al-Quran, ini prolog Bunda ya, sebelum kita ngomong Fatihah, karena ini perlu kita ketahui. Yang kedua, apa itu Al-Quran sudah selesai, maka yang kedua, nama-nama Al-Quran itu ada berapa? Kita mengenal dengan istilah Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Para ulama menyampaikan karena dia dibaca maka namanya Quran.
Li'annahu al-makru, karena dia dibaca maka kemudian namanya Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an apa saja di sini disebutkan, ada Alkitab. Alkitab. Dalikal kitabu la raiba fi. Nama Al-Qur'an Alkitab. Ada namanya Al-Qur'an itu mushaf. Nah, mushaf itu juga nama Al-Qur'an ternyata Bunda. Mushaf itu nama Al-Qur'an. Nur itu nama Al-Qur'an. Cahaya itu nama Al-Qur'an. Furqan itu juga nama Al-Qur'an. Furqan, Nur, Mushaf, Alkitab termasuk Al-Qur'an. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga. Setelah kita tahu definisi Al-Qur'an, yang kedua kita tahu nama-nama Al-Qur'an, yang ketiga bagaimana turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak sama dengan Taurat dan Injil yang turun utuh. Al-Qur'an itu tidak turun utuh 30 juz sebagaimana Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi Al-Qur'an diturunkan munajjaman, bertahap Bunda. Al-Qur'an diturunkan bertahap kurang lebih 23 tahun melewati malaikat Jibril alaihi salam. Itu namanya step by step itu ya, step by step. Kemudian surat yang diturunkan itu ada dua. Ada Makkiyah, Madaniyah. Saya ulangi Bunda, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu bukan berarti turun di Mekah. Madaniyah itu bukan berarti turun di Madinah, tetapi Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah, berarti 10 tahun. Kalau Madaniyah surat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah. Berarti mohon maaf kebalik. Yang Makkiyah berarti 10 tahun, yang Madaniyah berarti 13 tahun kan. Oh kok kebalik netoh. Jadi Makkiyah itu 13 tahun, Madaniyah itu 10 tahun. Karena Kanjeng Nabi di Madinah itu 10 tahun, di Mekah setelah menjadi Rasul itu 13 tahun. Walaupun turunnya di Thaif, turunnya di Madinah, tapi kalau setelah hijrah namanya tetap Madaniyah bukan Makkiyah. Contoh saat Haji Wada, Kanjeng Nabi kan turun ayat walaupun itu di area Mekah, namanya tetap Madaniyah bukan Makkiyah. Insya Allah itu gambaran tentang mukaddimah pada. Ada pertanyaan banyak? Oh yes. Ya kita dua ini ya, 2 sesi kelihatannya kita ini. Nah, sekarang Bunda yang kita pahami Al-Quran itu unik. Silakan dicatat ini karena tidak semua di penjelasan ada. Al-Quran itu ini profilnya Al-Quran. Berikutnya, Al-Quran itu salah sunat juz'an, ada 30 juz. Ada suwaril Quran mi'atun wa arba'asyarata suratan. Ada 114 surat. Oke, Al-Quran itu ada 114 surat. Ada 30 juz. Ada yang mengatakan ayatnya itu 6.236. 6.236. Tetapi juga ada yang mengatakan ayatnya itu 6.666. 6666. Nah, ini selisih berapa Bunda? Lumayan. Banyak, 400 lebih ya. 400 berapa Bunda? 430 ya. 430. Selisih 430. Nah, jadi Al-Quran itu loh ayatnya itu loh para ulama ngitungnya loh iso beda. Jadi ada yang mengatakan 666, ada yang mengatakan 6.236. Yang dalam bentuk perintah Bunda Al-Amru itu 1000 ayat.
Sing isine tunaikan sholat, tunaikan zakat, bersedekahlah. Isinya perintah itu 1000 ayat. Jangan nanti ngitung napa mboten. Kira-kira awake dhewe tau ngitung apa ndak? Amin sewu, nggih, kalau tak cerita. Imam Syafi'i itu sampai beliau itu pernah ngitung titik atasnya Quran. Titik atas, berarti titik atas itu nun, kha, qaf. Titiknya ada berapa itu dihitung sama Imam Syafi'i. Titik bawah berapa? Harokat fathah berapa? Harokat kasroh berapa? Tasdidnya berapa? Mimnya berapa? Alifnya berapa? Taknya berapa? Sinnya berapa? Iku ono ulama sing neliti kaya ngono bunda. Ya Allah, kula maca, kula jenengan maca boro-boro ya. Apa maneh ngitung ya. Nak sing dihitung dhuwit paling kuat ya. Sing dihitung dhuwit kuat. Lah ulama ya Allah ngitung, ini ada yang sampai ngitung titik, tasdid, huruf itu dihitung. Yang dalam al-amru dalam bentuk perintah itu 1000 ayat. Ini yang saya terangkan biar jangan nggak bingung. Ini dari kitab Tafsir Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Yang dalam bentuk larangan an-nahyu itu juga 1000 ayat. Imbang nggak bunda? Imbang. Perintahnya 1000, larangannya 1000 ayat. Al-wa'du yang dalam bentuk janji itu adalah 1000. Kon nak gelem salat oleh surga, kon nak sedekah ganjarane ngene, kon nak apik mbek wong tua itu begini. Itu 1000. Al-wa'id ancaman itu juga 1000. Juga 1000. Kamu kalau begini masuk neraka, kalau begini durhaka maka kamu begini. Itu 1000 ayat. Berarti sudah berapa? Sudah 4000. Al-qisas wal ahbar yang bercerita tentang kisah-kisah dan kabar-kabar umat terdahulu itu juga 1000 ayat. Mulane sepertiga dari Al-Qur'an iku isine cerita. Al-ibaru wal amthal yaitu perumpamaan itu juga 1000 ayat. Al-halal wal haram yang membahas tentang haram dan halal itu cuma 500 ayat. Jadi bunda, kalau isinya tentang fikih itu tidak banyak, cuma 500 ayat. Makanya ada tafsir yang itu khusus membahas namanya ayatul ahkam, ayat-ayat hukum, yaitu cuma 500 ayat. Yang berkaitan dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lagi Rabbi habli minas solihin. Kayak Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Itu jumlahnya 100. Sing isine donga itu jumlahnya 100. Jadi asline kula jenengan nek kepen ngapalno donga sing ana ning Quran mau titik 100. Pendek-pendek juga. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Enggak banyak, cuma berapa bunda? 100. Yang isinya nasih mansuh itu yang menghapus dan yang dihapus. Ayat Al-Quran itu ayatnya tetap ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Itu ada 66 ayat. 66 ayat. Ini profil Al-Quran nih. Alhamdulillah. Dalam apa bunda? Nasih mansuh. Nasih itu yang menghapus, mansuh itu yang dihapus. Kayak contoh Homer. Homer dulu kan tidak dilarang bunda, ayatnya masih ada, tapi kemudian turun ayat yang melarang Homer. Jadi namanya nasih mansuh. Waris juga sama. Itu juga dulu wasiat itu hukumnya diwajibkan, kemudian tidak diwajibkan. Nasih mansuh. Ada pertanyaan tak jawab dulu aja enggak apa-apa sebelum masuk Fatihah. Itu halal haram. Dua saja. Ada lagi pertanyaan bunda?
Oke, ini karena tidak banyak, nanti tak susulkan aja. Coba tak awali dulu. Oke, kita sudah prolog tentang Al-Quran. Sekarang sebelum masuk ke Fatihah, kita kalau baca Al-Quran kan disuruh membaca apa, Bunda? Ta'awud. Bacaannya ta'awud apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekarang saya kupas ta'awud dulu. Ta'awud itu adalah, atau istilah lain namanya al-isti'adah. Ada bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim namanya al-isti'adah. Kita mengenal namanya ta'awud. Lah, ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah, sekarang apa sih artinya? A'udzu itu artinya apa? Di sini disebutkan, ya Allah, kalau kita membaca ta'awud, tanamkan dalam diri kita, astajiru, aku meminta perlindungan kepada Allah, di sisi Allah, untuk dari keburukan yang dilakukan oleh setan yang terlaknat, yang terhina, yang bisa menyesatkan, yang bisa membahayakan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kalau jangan nak maca ta'awud itu, jangan harus meyakini, ya Allah, yang selamatkan kulo saking setan, yang selamatkan kulo saking ganggunane setan, yang selamatkan kulo saking rekodoyone setan. Jadi ketika kita baca ta'awud itu minta perlindungan kepada Allah dari sisi apapun. Dari sisi apapun. Pertanyaan berikutnya adalah, setan itu siapa? Bunda, kira-kira setan itu siapa? Hah? Nah, setan itu artinya apa setan? Syaitan. Sing fasih lah, setan ya. Syaitan ya. Wis sine mantep, toke mantep, syaitan. Nah, setan itu artinya adalah wasummiya bidzalik. Kenapa dia dikatakan syaitan? Li bu'dihi anil haqqi wa tamarrudihi. Karena dia jauh dari kebenaran. Jadi asline wong nak ado teko kebenaran jenenge ya setan. Ya. Wong iki apa maneh wong nak ngajak adoh karo keapian namanya juga setan. Jadi setan itu bisa dalam bentuk manusia, juga bisa dalam bentuk jin. Karena setan itu sebenarnya adalah karakter buruk yang dimiliki oleh makhluk Allah, baik itu manusia ataupun jin. Mulane kita kalau baca Al-Qur'an, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sing dadi no waswas iku gak trimane jin, tapi yo iso menungso. Maka kita harus paham. Jadi nak ono wong kok ngajak adoh karo barang apik, ngajak elek, jenenge napa Bunda? Setan. Jadi umpamanya ono jenengan koncone jenengan ngejak elek, auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi apa iki? Kalau jenengan nak kira-kira kok dijak kanca nglakoni elek ngono ya kerek ngomong-ngomong auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu bisa dalam bentuk manusia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isti'adah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika membaca Al-Qur'an diawali dengan ta'awudz. Diawali dengan ta'awudz. Diawali dengan isti'adah. Berarti kalau jenengan contoh nggih. Habis baca surat Al-Baqarah sampai 5 halaman. Masuk di ayat umpama innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Itu jenengan kalau mau nyambung baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi umpama tidak baca bismillah juga tidak apa-apa gitu loh. Karena bismillah itu sebenarnya diletakkan di awal surat.
Bunda, saya ulangi. Bismillah itu letaknya semua di awal surat kecuali surat Baroah, ya kan? Surat At-Taubah atau namanya itu. Maka kalau membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awud. Makanya contoh, jenengan hari ini baca surat Al-Baqarah sampai juz 1. Besok mau baca juz 2. Maka diawali A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini saya baca gini ini biasanya kalau bacaan pas khataman, Bunda. Kalau pas baca tartil ya kayak jenengan tadi awal. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Itu terus. Kalau selesai tiba-tiba jangan ngobrol sama temen, terus mau memulai lagi, tamunya sudah pulang, mengawali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ya Bunda ya? Oke. Mau ditambahi. Oke. Kemudian yang berikutnya, bacaan ta'awud itu bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nakhfihi wa nafsihi. Jadi ada begitu. Ada yang kadang korek-korek bacanya cukup pendek. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ada yang bacaan seperti itu. Jadi ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga ada a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga Bunda, berkaitan dengan isti'adah. Al-isti'adah mandubatun fi ra'yi jumhuril ulama fi kulli qira'atin fi ghairi shalah. Para ulama sepakat mayoritas bahwa membaca isti'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di luar waktu sholat itu hukumnya sunnah. Ingat, ta'awud bukan bagian dari Al-Quran, dia adalah doa perlindungan dijauhkan dari godaan syaitan. Hukumnya apa Bunda? Sunnah di luar sholat. Amma fis shalah, adapun ketika di waktu sholat, menurut faqalal malikiyah, menurut madhab maliki, makruh hukumnya membaca ta'awud dan bismillah sebelum membaca fatihah dan surat-suratan, kecuali ketika qiyamu Ramadan, yaitu ketika melaksanakan sholat tarawih. Jadi nak madhab maliki moco ta'awud karo bismillah pas sholat itu malah makruh. Makruh menurut madhab maliki, kecuali ketika qiyamil Ramadan. Adapun menurut madhab Hanafi, ta'awud itu hanya di rakaat yang pertama. Berarti awake dhewe sholat, nak melok madhab Hanafi, berarti madhab Hanafi itu Turki, India, Pakistan, itu Bangladesh. Sing nak sholat jenengan nak umroh biasanya tangannya ketok, rambutnya ketok, itu ya, itu madhab Hanafi. Itu membaca ta'awud cukup hanya di rakaat pertama. Berarti kayak begini kalau kita sholat. A'udzubillahi, yo pelan toh, gak banter. Iya contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di rakaat pertama. Rakaat kedua nanti ketika membaca Fatihah, membaca surat-suratan, tidak perlu ada ta'awud dalam madhab Hanafi. Tapi kalau Maliki malah makruh, jangan membaca ta'awud. Nah, saya ikut madhabnya kita, madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, madhab Hambali, ketika sholat sunnah hukumnya membaca ta'awud di setiap rakaat. Kalau bacanya harus pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu konco-konco Muhammadiyah, Al-Irsyad sama kayak konco-konco NU, sama, yaitu sama-sama membaca dengan suara pelan untuk membaca ta'awud. Bisa dipahami ya Bunda ya? Jadi engko ojo dadi imam pas imam ibu-ibu panjenengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudnya dibaca banter, mboten, sunnahnya itu dibaca pelan.
Ajma'al ulama, poin yang keempat, ajma'al ulama ala anna ta'awud laisa minal Qur'an wala ayatam min. Ta'awud itu bukan bagian dari Al-Quran, juga bukan bagian dari ayat Al-Quran, dia hanya doa. Nanti mamane wong gak maca gak apa-apa kok, gak wajib kok. Tidak wajib. Ya Allah. Nah, sekarang kita lanjut. Bismillah. Setelah ta'awud apa Bunda? Ya iki bener iki. 2 part ini. Tidak mungkin 1. Bismillah. Kita dalam Fatihah itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya, itu sebenarnya kalau dalam tafsir itu artinya abda'u bitasmiyatillah wa dzikri wa tasbihi qabla kulli syai. Artinya kalau kita ngucap bismillah, ya Allah, kula ngawali kanthi bismillah. Ngawali kanthi menyebut namamu. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bunda, umpami nih jenengan minum, umpama jenengan minum, jenengan makan, jenengan mau tidur, jenengan ucap Bismillahirrahmanirrahim dan tanamkan dalam hati, ya Allah, kula ngawiti tilem ngangge bismillah, ngangge nyebut asmane panjenengan. Ya Allah, kula mau makan, ini mengawali dengan menyebut nama. Jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim itu abda'u bitasmiyatillah wa tahmidi wa tahmidi wa tasbihi, yaitu aku mengawali ini semua, ya Allah, semua aktivitasku dengan mengucapkan namamu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jenengan pamane ini tater mobil, numpak sepeda, lagi melaku teng pundi, jangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang terjadi adalah insya Allah barokah. Karena kita mengawalinya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bismillah itu ada asma was sifat. Bunda, di dalam bismillah itu ada apa lagi? Asma was sifat. Asma'nya itu Allah, sifatnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Di dalam bismillah itu ada asma was sifat. Asma'nya adalah Allah, sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kalau orang mengawali apapun dengan menyebut basmalah, maka esensinya semuanya akan dilakukan dengan penuh ketenangan. Karena dia menyebut 2 sifat Allah, yaitu kasih dan sayang. Ya Allah, kula niki ngawali buka nyambut gawe, buka pintu nih toko dengan menyebut namamu karena engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lah, yang kedua berkaitan dengan bismillah. Bismillah ini semua ada di dalam awalan surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Ini yang harus kita pahami. Yang ketiga, apakah bismillah termasuk ayat di dalam Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat. Saya ulangi, apakah bismillah termasuk ayat yang ada di dalam surat Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1, madhab Maliki, madhab Hanafi. Ini saya coba menjelaskan ini supaya jangan minimal masalah Fatihah jangan paham detil. Madhab Maliki, madhab Hanafi, laisatil basmalah bi ayatin minal Fatihah wala ghairiha. Jadi bismillah bukan bagian dari Fatihah, juga bukan bagian dari surat Al-Quran. Berarti bismillah ini bukan bagian dari surat, juga bukan bagian dari ayat Al-Quran. Menurut madhab Maliki dan Hanafi, kecuali yang ada di dalam surat An-Naml, ya, kecuali yang ada di surat An-Naml. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali, begitu ya Bunda. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali, berarti kita ini konco-konco NU, konco-konco Muhammadiyah, Al-Irsyad, ini madhab Hambali yang termasuk yang diikuti oleh negara Saudi, madhab Hambali. Bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah. Berarti dia termasuk bagian dari surat yang ada di dalam
Al-Quran. Kalau Maliki, Hanafi tidak. Tetapi kalau Hambali dan Syafi'i termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau bagian surat Al-Fatihah berarti ya termasuk bagian dari surat yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang ada di dalam surat Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Nak madhab Syafi'i bismillah niku dikon maca banter. Nak madhab Hambali maca bismillah pelan. Mulane jenengan nak mamane salat di Masjid Muhammadiyah, mara-mara Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, kok gak maca bismillah? Mboten, niku maca bismillah tapi suaranya Nah, jenengan pas salat di Masjid NU, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu berarti loh kok bismillah banter. Oh, itu berarti madhab Syafi'i. Oh, itu bismillah pelan. Maka itu madhabnya madhab Hambali. Bisa dipahami ya Bunda ya? Oke. Insyaallah ini saya lanjut pertanyaan Bunda. Kita kelihatannya berhenti dulu di ta'awud sama basmalah. Ini durung alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah mendekati jam 11. Ustadz, saya mau tanya, kalau sholat tidak membaca doa iftitah, apa sah sholatnya? Ini kemarin sudah saya jawab ya. Jadi membaca iftitah itu bagian dari sunnah hayat. Sunnah hayat dia termasuk sunnah qauli yang seandainya orang tidak membaca maka tidak ada masalah. Jadi kalau kadang nak sholat kesusu ngoten, ya sholat ya ono kesusu barang. Sholat kok gupuh ngoten, jadi langsung Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajar. Itu hukumnya sunnah. Tetap sholatnya sah Bunda. Bagaimana jika kita sudah beberapa hari tidak sholat karena baru melewati masa kritis di rumah sakit? Bagaimana cara kita membayar sholatnya? Diqadha Bunda. Jadi kalau pas sakit panjenengan tidak menjalankan sholat, entah memang tidak memungkinkan bisa melakukan, maka segera diqadha. Kalau 1 minggu ya diqadha, silakan. Mau dirapel langsung tidak apa-apa. Mama kok pas fisiknya kuat langsung subuh, kok ninggalnya 7 hari ya berarti 7 kali Allahu Akbar lagi. Usolli fardul qadha usolli fardus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Langsung diqadha Bunda. Ustadz, apakah pada zaman Nabi Muhammad juga sudah diajarkan ilmu tajwid dan membaca Al-Quran? Dereng. Jadi zaman Nabi Muhammad dari wonten ilmu tajwid, apalagi ilmu nahwu, belum. Itu di era zaman para tabi'in. Jadi ilmu tapi tajwid amali sudah. Tajwid amali itu tajwid penerapan itu sudah. Tapi ilmunya belum, teorinya belum ada. Bagaimana jika sholat jamaah sebagai makmum lalu lupa membaca Fatihah? Prinsipnya begini Bunda. Kalau makmum itu semua bacaannya sudah include imam. Tapi kalau memang kesengajaan yang tidak boleh, dalam madzhab Syafi'i tidak diperkenankan, dia tetap harus membaca Fatihah. Tapi kalau lupa tidak apa-apa. Itu karena dihukumi seperti makmum masbuk. Jadi dia walaupun tidak menangi Fatihah, moro-moro isih menangi ruku ya, sak ruku menangi ruku, maka dia masih dihitung mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau sudah terlewat rukuk Bunda, maka tidak bisa dikatakan menemu rakaat. Contoh saya contohkan. Imam wis mari surat-suratan. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Imam lagi rukuk, jenengan datang langsung rukuk, maka jenengan menemu 1 rakaat. Maka rakaat ini terhitung jenengan menemui rakaat. Tetapi ternyata imam Sami Allahu liman hamidah. Imam sudah iktidal. Maka panjenengan walaupun menemui i'tidal, maka jangan tidak menemukan rakaat yang tadi. Jadi Fatihah yang sifatnya lupa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gimana Bunda?
Kalau imam sedang rukuk, jenengan tetap Allahu Akbar dulu Bunda. Karena jenengan harus niat sholat. Jadi imam ini kok rukuk, jangan Allahu sholli di dalam hati ya, usolli fardhu. Waktu itu Allahu Akbar, langsung ikut rukuk. Tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca surat-suratan, maka jenengan sudah menemui rakaat yang pertama. Ada pertanyaan lagi Bunda? Silakan. Iya. Ada lagi yang dari sini? Silakan. Ada Bunda? Monggo. Jadi saya jawab dulu ya. Orang perintahnya Al-Quran itu, perintahnya Kanjeng Nabi itu kita disuruh baca, sudah. Masalah bacaan itu pas, tidak, apalagi baru mengenal Islam umpama, atau kita baru belajar di usia tua, maka walau kana yatakaka, walaupun geradul-geradul, tidak apa-apa, tetap dapat pahala dan tidak kena dosa, cuma selama kita masih mau belajar. Jadi kalau kita sudah tahu kekurangan kita, maka jangan berhenti belajar. Lah geradul-geradul itu tadi, atau yang kita merasa salah itu tetap tidak berdosa dan bahkan tetap mendapatkan pahala. Tidak ada masalah. Jadi jangan berhenti membaca, lanjutkan saja walaupun geradul-geradul gitu. Ada perasaan tapi yang di akhir pembacaan Quran saya pasti minta maaf istilahnya begitu. Cuma saya kadang juga ada kelebihannya juga dengan saya seorang bacaan dan terjemahan, jadi saya bisa mengartikan Al-Quran bagaimana pelajaran yang saya terima dahulu selama saya dengan Al-Quran, saya sudah jadi bisa membedakan ini yang bikin saya tenang Ustaz. Iya. Makanya di dalam doa khotmil Quran itu kan salah satu doa beberapa mushaf ya, itu ada salah satu doa, ya Allah kalau memang bacaanku ada yang salah, baca shot tidak sesuai dengan shotnya, baca guna tidak sesuai dengan gunahnya, maka maafkan aku, maklumi itu kan begitu. Jadi tidak ada masalah Bunda, yang penting masih belajar ya, bukan berhenti belajar. Ada lagi? Silakan. Yang online ada apa tidak? Oke. Maka di penutup pada kajian pada pagi hari ini Bunda, saya ingin memberi ijazah. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi coba saya review. Mungkin jenengan saat itu tidak fokus atau apa, tapi pernah saya sampaikan. Jadi saya ada ijazah surat Fatihah dari guru saya. Ini jangan amalkan, insya Allah barokah. Kalau pesennya guru saya dulu, bahasanya begini, iki nak mbak lakoni istiqomah, insya Allah dapur tetap ngebul, dapur tetap ngebul. Jadi istilahnya insya Allah gak enek ceritanya rezeki mampet niku boten. Nah, itu membaca Al-Fatihah 100 kali, duhur 30 kali, 100 itu dibagi 5, duhur 30 kali, asar 25 kali, maghrib 20 kali, isya 15 kali, subuh 10 kali. Maka kalau di total 100. Kalau di total 100. Jangan istiqomah. Kalau jenengan tiba-tiba pas ada pekerjaan tidak memungkinkan baca di duhur, nanti duhur dirapel di asar. Saya ulangi. 30 duhur, mundur 55. Asar 25, maghrib 20, isya 15,
subuh 10, mundur 55. 30 tambah 25 kan 55, tambah 20 75, tambah 15 90, tambah subuh 10, maka total 100. Nian baca Fatihah. Karena saya masih hidup, jangan diikutkan Fatihah. Jadi sudah baca Fatihah saja, diniatkan untuk guru saya, pokoknya guru saya. Jadi gini aja, baca Fatihah 100 kali, duhur 30, asar 25, maghrib 20, isya 15, subuh 10. Istiqomahkan. Kalau jenengan pas punya hajat, entah kepingin nomboni anak, pas kepingin nompo, nian waca ping 100 dalam sekali duduk. Sholat sunnah hajat dulu. Jadi pas punya hajat, nian aku kepingin duwe hajat gitu ya. Nah, kan ini 5 waktu ini kan jangan baca terus. Tapi kan kadang orang kan butuh-butuh, ada apa mau menikah, mau pergi kemana supaya selamat, baca Fatihah 100 kali itu, kemudian panjenengan sebelum baca Fatihah sholat hajat dulu 2 rakaat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Insya Allah Fatihah itu kayak air zam-zam. Al-Fatihah lima quri'at lah. Fatihah itu dibaca sesuai niat orang yang membaca. Sama ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu diminum sesuai niat ketika dia meminum. Gitu ya Bunda ya? Enggak. Kalau ada hajat. Kalau yang biasa sudah langsung baca Fatihah. Habis sholat langsung baca. Boleh. Silakan. HP. Ini kelihatannya pernah saya singgung ya. Tidak tahu tapi pas tema apa lupa saya. Jadi begini, apa hukumnya membaca Al-Quran lewat HP Android atau HP ya, bukan lewat mushaf seperti ini. Ini namanya mushaf. Orang yang sedang haid, para ulama semua sepakat bahwa memegang mushaf, membawa mushaf itu hukumnya haram. Ya, yang isinya mushaf saja. Maka kemudian kalau tafsir Jalalain gimana? Tafsir Jalalain, maka para ulama kalau banyak tafsirnya namanya tafsir bukan mushaf. Kayak ini tafsir Jalalain. Sama kalau Quran terjemah juga sama. Kalau lebih banyak terjemahnya maka ya itu kategori bukan bagian dari mushaf gitu. Jadi dianggap bukan seperti yang total 100% mushaf, tapi lebih baik bisa dihindari. Lah kalau HP gimana? HP tidak bisa dikatakan mushaf, Bunda. Jadi kalau ada orang memegang HP yang di dalamnya ada mushaf sementara dia sedang menstruasi, maka dia tidak ada masalah. Cuma alangkah lebih baiknya jangan buka aplikasi Qur'annya. Nak nggowo HP ini nggih mboten napa-napa. Terus gak usah HP ini di-delete ngono. Apa mushafe di-delete. Jangan dibuka gitu aja sudah. Karena kayak kita ini di HP ada mushafnya, apa masuk kamar mandi ya ditutup yang mushaf itu. Kan enggak mungkin jenengan delete gitu loh. Tapi kalau jangan hati-hati, ndak ojo nggowo HP ning kamar mandi umpama ya jangan bawa begitu. Tapi kan enggak mungkin kalau jangan sedang berpergian. Lalu HP itu di tas umpama mau tidak mau masa ditinggal di luar kan tidak mungkin, hilang kan ya tidak mungkin begitu. Oke, Bunda nggih. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti tema di pertemuan minggu depan ya, itu kita masih melanjutkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi baru Bismillah ini tadi kita Bunda, belum Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد النعمك في مجيد يا ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا يا الله وجميع من حضر في هذا المجلس مجلس تعليم بunda مسلمة الزهرة يا الله. اللهم يا الله اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك الفائزين ومن عبادك المخلصين. اللهم يا الله يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. Jaga keluarga kami ya Rabb, jaga anak-anak kami, jaga pasangan kami, jaga mereka ya Rabb, dan jadikan kami semua ya Rabb meninggal dalam kondisi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.